Beberapa bulan setelah kemenangan besar yang mengguncang dunia politik dan media, Dina merasa dunia seakan berubah di sekitarnya. Selama bertahun-tahun ia berjuang untuk mengungkap kebenaran, namun kini kebenaran itu justru membawanya ke medan yang lebih besar, politik. Tawaran untuk menjadi wakil gubernur datang tak lama setelah kasus besar yang ia pecahkan. Banyak pihak melihatnya sebagai sosok yang bisa membawa perubahan, seseorang yang berani melawan sistem yang korup dan tidak takut menghadapi siapapun demi keadilan. Namun, di balik tawaran itu, ada ketegangan yang tidak mudah dihadapi. Dina tidak pernah membayangkan dirinya akan terjun ke dalam dunia politik yang penuh intrik dan kepalsuan. Ia sudah cukup banyak melihat kebobrokan dunia ini, dan dunia politik sepertinya menjadi babak baru dari tantangan yang lebih besar. Dina, ini kesempatanmu untuk benar-benar membuat perubahan, kata Andre yang kali ini lebih mendukung. Ia tahu bahwa ini bukanlah langkah yang mudah, tapi juga sebuah langkah besar yang tidak bisa diabaikan. Perubahan? Atau justru aku akan terjebak dalam permainan yang sama? Dina menjawab, memandangi surat tawaran itu dengan cemas. Ia tak bisa menahan perasaan ragu yang datang menggelayuti. Bekerja di dunia politik bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ia tahu, untuk bertahan, ia harus lebih dari sekadar berbicara tentang perubahan. Tapi kamu sudah membuat perubahan di media. Ini adalah langkah selanjutnya, Dina. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dina tahu Andre benar. Perubahan tidak datang dengan mudah, dan kadang untuk membuat dampak besar, seseorang harus berada di posisi yang tepat. Jadi, setelah berhari-hari merenung dan berbicara dengan beberapa orang yang ia percayai, Dina akhirnya menerima tawaran itu. Ia tahu bahwa dengan menjadi wakil gubernur, ia bisa memperjuangkan banyak hal yang selama ini ia impikan. Namun, ia juga sadar bahwa tantangannya akan jauh lebih besar. Kehidupan Dina berubah drastis begitu ia mengumumkan keputusannya. Media langsung memuat berita tentang pengangkatannya, dan ada begitu banyak reaksi yang datang. Beberapa mendukung, sementara yang lainnya meragukan kemampuannya di dunia politik yang penuh dengan tipu daya. Apa yang membuat Dina merasa bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang lebih baik daripada yang ada sekarang? Seru seorang komentator politik yang skeptis. Dia hanya seorang jurnalis, tidak tahu apa-apa soal pemerintahan. Namun di sisi lain, ada juga mereka yang melihatnya sebagai lambang harapan. Rakyat yang sudah muak dengan kepemimpinan lama merasa bahwa Dina adalah sosok yang bisa mewakili suara mereka. Seseorang yang tidak akan mengkhianati kepercayaan mereka. Di jalanan, Dina mulai mendengar berbagai pendapat. Saya lebih memilih dia daripada politisi yang hanya bicara manis, kata seorang ibu yang tengah berjalan bersama anak-anaknya. Dina tahu apa yang rakyat butuhkan. Tapi, tidak semua orang sepakat. Beberapa kolega lama yang mengenalnya sebagai jurnalis merasa khawatir. Kamu benar-benar yakin bisa bertahan di dunia ini? Dunia politik tidak sederhana itu, Dina. Andre bertanya, khawatir akan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Saya tahu ini akan sulit, Andre. Tapi ini adalah kesempatan saya untuk berbuat lebih banyak. Untuk mereka yang tidak pernah didengar, saya tidak bisa mundur sekarang. Namun dunia politik ternyata jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Begitu Dina mulai bekerja di kantor gubernur, ia dihadapkan pada berbagai permainan politik yang tidak mudah dimengerti. Meski ia memiliki tekad yang kuat, ia tak bisa menghindari kenyataan pahit bahwa banyak yang ingin menjatuhkannya. Di ruang rapat, Dina duduk bersama para pejabat senior, yang sebagian besar sudah berpengalaman dalam dunia politik. Beberapa dari mereka tampak tidak sabar dengan cara Dina yang lebih terbuka, dan tidak suka berpolitik dengan cara yang licik. Kamu tidak bisa mengubah semuanya dalam semalam, Dina. Ini bukan media. Di sini kita harus berpikir 2 langkah lebih maju. Hanan, kata salah seorang anggota dewan dengan nada meremehkan. Dina menahan diri, berusaha tetap tenang. Saya bukan orang yang bermain dengan tipu daya. Saya di sini untuk bekerja. Dan kalau kita harus berubah, maka kita harus mulai dari sekarang, jawabnya. Meskipun hatinya terasa berat, tantangan yang ia hadapi semakin nyata. Dalam beberapa pekan pertama, ia mulai mendapati bahwa banyak keputusan yang diambil bukanlah untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Beberapa pejabat yang berada di sekitarnya sudah lama terlibat dalam berbagai skandal, dan Dina kini berada di posisi yang sangat sulit, antara melawan mereka atau terus berjalan dalam jalur yang aman, yang jelas tidak sesuai dengan prinsipnya.
Kamu pikir kita akan membiarkanmu mengubah semuanya? Tidak ada tempat untuk orang seperti kamu di sini. Salah seorang pejabat dengan lantang menentang usul Dina untuk menghapus anggaran yang tidak transparan. Dina tahu inilah saatnya untuk bertindak, dan ia tidak akan mundur. Saya tidak akan membiarkan kalian merusak apa yang saya percayai. Saya ada di sini bukan untuk diri saya, tetapi untuk rakyat yang berharap pada perubahan. Ketegangan di ruang rapat semakin meningkat. Dina merasa semakin tertekan, namun ia tahu bahwa ini adalah ujian terberat yang pernah ia hadapi. Meskipun dunia politik penuh dengan taktik dan intrik, Dina masih memiliki satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun, tekadnya untuk memperjuangkan kebenaran. Rakyat mulai mendengar tentang ketegangan ini. Berita tentang Dina yang berani menghadapi politisi berkuasa menyebar dengan cepat, dan mereka mulai melihatnya bukan hanya sebagai seorang pejabat, tetapi sebagai seorang pahlawan yang memperjuangkan nasib mereka. Kamu benar, Dina. Mungkin memang saatnya kita mengubah cara kita bekerja. Kita butuh orang seperti kamu di sini. Seorang rekan kerja yang sebelumnya skeptis akhirnya berkata dengan penuh kepercayaan. Dengan segala tantangan yang datang, Dina tahu bahwa perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Namun, ia siap untuk melangkah lebih jauh, membuktikan bahwa dia adalah sosok yang bisa diandalkan, tidak hanya sebagai wartawan, tetapi sebagai pemimpin yang mengutamakan rakyat dan kebenaran. Setiap pagi, aroma kopi menemani